Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Junnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah Jun dia keluar dari dalam lembar Raja Obat, dia pun bertemu dengan sosok yang membuatnya naik pitam. Dan ternyata itu adalah sekelompok orang yang menyamar menjadi dirinya dan juga kelompoknya. Tapi uniknya di sini Jun dia dapat melihat kalau ternyata si Jun KW dia justru malah memiliki kepercayaan diri yang sungguh sangat tinggi. Bahkan dia sempat melakukan sebuah negosiasi dengan si botak ini. Nah itu tentunya membuat si botak ini dia pun kesal dan dia tiba-tiba aja melompat ke udara dan dia menyiapkan sebuah item suci miliknya untuk dapat menyegel semua orang yang ada di tempat ini. Dan dia menahan mereka semua yang ada di tempat ini. Dan melihat si botak ini yang mencoba untuk dapat menghentikan mereka semua, tentunya membuat para kultivator yang ada di tempat ini mereka pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh si botak itu. Di sini mereka juga mengatakan dan juga tahu kalau sepertinya si botak itu dia ingin kembalikah mengambil herbal yang sebelumnya telah dia jual, dan jika itu benar maka mereka orang-orang ini bersedia untuk dapat mengembalikannya selama mereka tetap diizinkan untuk tetap hidup. Tapi tentunya hal itu tidak akan mudah karena di sini si botak ini dia enggan untuk dapat melepaskan orang-orang ini karena memang di dalam hati dia berujar kalau mereka semua yang ada di tempat ini telah melihat aib dirinya yang telah dipermalukan oleh Jun dan juga Herbal, dan tentunya dia nggak akan mungkin membiarkan cerita itu keluar dari tempat ini. Bahkan di sini ketika ada beberapa pangeran bahkan para tetua dari sekte lainnya meminta tolong untuk dapat dilepaskan dan juga mengancam, di sini si botak itu dia nggak peduli dengan itu semua dan dia justru malah menyiapkan sebuah teknik lainnya lagi untuk menangkap mereka semua orang-orang yang mencoba untuk dapat mengancam dirinya. Di sini satu persatu dari mereka ditangkap dan dihancurkan oleh si botak itu. Dan tentunya melihat aksi gila nekat yang dilakukan oleh si botak membuat Jun KW dia pun langsung keringat dingin. Dia nggak menyangka kalau ternyata si botak ini dia sungguh sangat kejam. Padahal di sini Jun KW dia pun berniat kalau ini adalah aksi terakhirnya sebelum dia pensiun. Tapi dia nggak menyangka kalau ternyata di sini plot twistnya malah jadi sampai seperti ini. Ucap dari Jun KW di dalam hati. Tapi yang dia ucapkan itu berbeda, di mana dia mengatakan, "Hei kau, rekan tausku, apakah kau mau menyingkirkanku juga?" Ucap dari Jun KW yang malah menantang balik. Dan untuk si botak dia pun mengatakan tidak. Dia tidak ingin menyinggung Jun, justru dia sangat menghormati Jun. Jadi dia akan mempermainkan ini semua dan dia juga tahu kalau Jun dia hanya menginginkan uang, maka dari itulah dia akan menyiapkan uang untuk Jun. Ucap dari si botak yang membuat Jun KW dia pun tahu kalau di sini si botak itu dia tidak berniat untuk dapat menyingkirkan dirinya, tapi dia berniat untuk menyingkirkan semua orang-orang yang ada di tempat ini dan akan melampiaskan dan juga menyalahkan ini semua kepada Jun KW. Tapi di sini Jun KW dia juga berpikir ya nggak ada masalahnya juga karena ini semua akan dilimpahkan kepada Jun, bukan diriku. Jam dari si KW ini. Tapi melihat Jun yang tidak melakukan sebuah inisiasi atau apapun itu justru malah siap untuk dijadikan kambing hitam, membuat para kultivator yang ada di tempat ini mereka semua pun kesal dengan Jun. Dan mereka pun berpikir kalau sepertinya Jun memang telah berkolusi dengan si botak itu, dan itu adalah sosok yang benar-benar tidak tahu malu. Ucap dari orang-orang ini. Dan hal itu pun juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh gadis ini, di mana gadis ini dia pun mengatakan kalau Jun dia benar-benar sudah gila. Tapi untuk orang tua ini dia pun meminta kepada nona mudanya untuk tenang dan juga kalem, jangan terlalu berisik, tenang saja. Hei, tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau bukankah Tuan Yi dia terlihat sangat mirip sekali dengan kelompok yang dimiliki oleh Jun. Ucap dari orang tua ini yang membuat gadis ini ketika dia memperhatikan kelompok Jun dan juga kelompok Jun KW, lah iya juga mirip. Dan itu membuat mereka pun berpikir jangan-jangan apakah Tuan Yi adalah Jun Yi yang asli. Ucap dari gadis ini. Ia berpikir apakah jangan-jangan Jun yang ngaku-ngaku Jun adalah orang lain, KW
bandit. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Dia pun juga curiga kalau hal itu benar adanya. Namun di sini orang tua ini dia meminta kepada nona mudanya untuk kalem dan lihat dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk si botak ini dia pun menyiapkan teknik lainnya lagi untuk segera melenyapkan semua kultivator yang ada di tempat ini. Dan ketika dia menyiapkan teknik miliknya, membuat para kultivator yang ada di tempat ini mereka semua merasakan efek serangan yang diberikan oleh si botak itu. Tapi ternyata di sini untuk Xiaoli dia pun sungguh sangat tenang dan dia mengikuti rencana dari Jun, di mana dia merekam dengan ini benda. Nggak tahu benda apa yang dipegang oleh Xiaoli. Dia pun dapat merekam apa yang telah dilakukan oleh si tua botak itu. Hah, Master, lihatlah, aku sedang merekam di bola ini, ucap dari Xiaoli. Dan untuk Jun, dia pun masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh si botak itu. Namun karena memang udah cukup bukti untuk dapat memberitahukan kepada orang-orang kalau ini semua disebabkan oleh si botak, membuat Jun dia pun tahu kalau sudah saatnya bagi dirinya untuk melakukan sedikit pemanasan. Ayo kita lakukan sedikit pemanasan, ucap dari Jun yang kini dia pun lompat ke udara. Dan dia dalam satu gerakan kecil aja dia pun dapat memecahkan penghalang yang sebelumnya telah dipasang oleh si botak. Dan di sini Jun dia juga berujar, perkenalkan, aku adalah Yi Junlin yang berasal dari sekte Xuan Tian. Ucap dari Jun di hadapan mereka semua. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jun tentunya menotis bagi mereka semua. Mereka pun bingung lah, kok bisa ada Jun asli? Jadi Jun yang ada di sana itu Jun apa? Ucap dari mereka. Dan mereka berpikir kalau sepertinya Jun yang ada di belakang sana hanyalah KW Super, pikir dari orang-orang ini. Dan deklarasi dan juga ucapan yang diucapkan oleh si Jun asli membuat gadis ini dia pun sungguh sangat senang. Dia nggak menyangka kalau ternyata sosok yang selama ini bersama dengan dirinya adalah Jun asli. Sudah aku duga itu adalah dia, ucap dari gadis ini. Dan untuk orang tua ini dia pun sama, dia udah menduga kalau kelompok yang sebelumnya itu memang adalah kelompok Jun. Bahkan dia juga udah menduga kalau itu memang Jun asli ketika mereka masih ada di area penginapan sebelumnya, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga membenarkan rumor tentang Jun yang sungguh sangat luar biasa dan juga melegenda karena kekuatannya memang sangat amat edan, ucap dari orang tua ini yang mengagung-agungkan Jun. Sedangkan untuk Jun KW, dia pun shock, kaget, dan dia juga tahu kalau dia bakal tamat. Dia nggak menyangka kalau ternyata dia bakal bertemu dengan Jun asli. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya hidupku sudah berakhir, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk si botak, dia pun benar-benar kesal dengan itu semua. Dia nggak menyangka kalau ternyata sosok yang sebelumnya telah menggeplak dirinya adalah Yi Junlin. Dan dia benar-benar akan memberikan sebuah pelajaran kepada Jun. Dan dia juga berujar, pantas saja kau mampu membuatku malu di dalam lembar raja obat. Dan ternyata kau adalah Yi Junlin yang asli. Bagus sekali. Mari kita selesaikan dendam kita yang lama dan juga kita selesaikan dendam kita yang baru, ucap dari si botak itu yang membuat Jun dasar botak si botak, tak botak. Ini Jun dia juga mengatakan, menurutmu botak, apa yang akan dilakukan dan juga apa yang akan diucapkan oleh orang-orang ketika mereka tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh pimpinan kuil botak-botak ini di luar sana? Apa yang akan mereka ucapkan tentang dirimu dan juga sektemu, ucap dari Jun. Tapi di sini si botak dia pun mengatakan nggak mungkin, nggak akan ada yang tahu tentang apa yang telah terjadi di dalam lembar raja obat dan juga di tempat ini, karena tidak ada satu orang pun yang dapat lolos dari tempat ini hidup-hidup, ucap dari si botak yang akan menyelesaikan ini semua, termasuk Jun. Dan untuk Jun, ketika dia melihat si botak sungguh sangat percaya diri, dia pun berujar, bagaimana bisa kau percaya diri, ucap dari Jun. Dan untuk si botak dia pun langsung menyiapkan segel miliknya. Dan dia juga mengatakan ketika di dalam lembar raja obat, teknik level kultivasi yang dia miliki juga tertahan. Dan ketika dia ada di luar, tentunya ini semua berbeda, ucap dari si botak. Dan dia kini menyiapkan teknik miliknya untuk segera melenyapkan Jun dan juga semua orang yang ada di bawah sana. Dan tekanan yang diberikan oleh si botak sungguh sangat luar biasa kuat, hingga membuat Xiaoli yang melihatnya, botak itu ternyata dia sekuat itu. Apakah Master dapat mengalahkannya? Apakah Master akan ada dalam bahaya, ucap dari Xiaoli. Sedangkan untuk Xiao Hong dia berujar, Jun,
Dia ini pasti memiliki rencana cadangan. Bagaimana mungkin orang yang dapat menembus batasan dapat dikalahkan dengan mudah? Enggak. Ujar dari Xiao Hong yang yakin kalau Jun bakal menang. Dan untuk Jun sendiri ketika serangan itu datang ke arah dirinya di sini, sistem pun memberikan sebuah notifikasi kalau ternyata si botak itu level kultivasinya ada di atas dari Jun, hingga membuat sistem mengaktifkan skill pasif yang akan membuat Jun level kultivasinya ada di atas dari si botak. Dan itu membuat Jun tentunya dia akan jadi jauh lebih kuat, hingga membuat Jun dalam satu gerakan aja, dia dapat mematahkan serangan yang diberikan oleh si botak, hingga membuat si botak dia pun mendapatkan efek balik ketika teknik serangan yang dia lepaskan dapat dipatahkan oleh Jun. Dan untuk si botak dia nggak menyangka kalau ternyata Jun level kultivasinya ada di atas dirinya, dan dia berujar, kau pasti menyembunyikan level kultivasimu, ujar dari si botak. Dan untuk Jun, terserah. Dan aku ingin bertanya, bagaimana kau akan mengakhiri ini semua, ucap dari Jun. Dan untuk si botak dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh si Jun yang sungguh sangat percaya diri, dan dia kini kembali melepaskan teknik dan dia pun bersiap untuk segera melenyapkan Jun. Dan dia yakin kalau Jun pasti akan tamat karena ini bukanlah lembar raja obat yang akan dapat menahan level kultivasinya. Dan ketika si botak kembali melepaskan sebuah serangan membuat Jun, Baiklah. Sebelumnya aku telah bertanya kau bagaimana akan mengakhiri ini semua, tapi sepertinya kau tidak menghargai ucapanku, ucap dari Jun. Dan untuk si botak dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia yakin kalau Jun bakal tamat karena dia kini melepaskan teknik yang disebut sebagai Tai Long yang perkasa, alias naga emas. Dan ketika teknik naga emas itu datang ke arah Jun, itu benar-benar memberikan tekanan yang sangat amat mengerikan. Tapi untuk Jun hilih, bagi dirinya yang kayak gini cacing, ini bukan naga, cacing, ujar dari Jun. Hanya cacing, karena memang kini Jun dia pun melepaskan sebuah teknik yang kurang lebih sama, tapi bukan naga, tapi lengan Buddha yang langsung menarik dari atas sana menangkap naga kecil yang ada di bawah sana. Dan untuk Jun, dia pun meremehkan lawannya karena memang dalam satu gerakan aja di sini, cacing itu pun dapat ditangkap oleh Jun. Dan dalam sekejap di sini Jun dapat memencetnya. Naga itu dipencet seperti dia memencet cacing dengan cukup mudah, hingga membuat si botak dia pun kaget ketika dia melihat teknik miliknya dapat dipatahkan dengan sangat mudah. Mustahil, ujar dari si botak. Bahkan saat ini si botak dia juga akan menghadapi lengan yang diberikan oleh Jun, lengan yang telah menghancurkan naga miliknya. Dan itu membuat si botak dapat langsung melepaskan sebuah teknik untuk dapat melindungi diri melepas dari serangan yang diberikan oleh Jun. Dan serangan yang diberikan oleh Jun ternyata memang dapat dipatahkan oleh orang tua itu, tapi nggak akan mungkin Jun dia melepaskannya begitu saja. Wow. Jangan terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu ya, ucap dari Jun yang kini dia pun membuat si botak itu pun langsung nyungsep hingga dia membentur tanah dengan sangat-sangat amat keras. Dan melihat masternya diperlakukan seperti itu tentunya membuat para botak-botak yang lainnya mereka pun shock, kaget ketika masternya dapat digeplak dengan cukup mudah. Dan untuk si botak ternyata dia masih utuh ketika dia udah digeplak oleh Jun. Dan untuk Jun, dia nggak menyangka juga kalau ternyata si botak ini kuat juga. Namun untuk si botak dia pun tahu kalau dia saat ini telah dikalahkan, dan dia juga tahu kalau tubuh fisiknya sungguh sangat kuat tapi dapat dihancurkan oleh Jun yang membuat dirinya nggak punya pilihan lain selain dia menarik semua herbal yang ada bersama dengan rekan-rekannya, seluruh anak buahnya, dan juga herbal yang sebelumnya udah dia jual dia ambil lagi dong sama si botak, dan dia langsung menyatukannya dan dia menyerapnya hingga membuat dirinya kembali mendapatkan kekuatan yang sangat amat kuat. Dan dia yakin dengan ini semua maka Jun bakal tamat, dan dia juga berujar, sesungguhnya pertandingan yang sesungguhnya baru saja dimulai, ucap dari si botak. Tapi untuk Jun, tidak, ini semua sudah berakhir, ucap dari Jun yang kini dia muncul tepat di hadapan si botak lagi. Dan itu membuat si botak dia pun bingung dengan apa maksud dari Jun. Apa maksudmu? Maksudku, ya, aku sudah katakan kalau ini semua sudah berakhir. Aku akui kalau kau cukup kuat, pertahananmu cukup kuat, tapi ini hanyalah sebuah trik kecil bagi diriku untuk dapat menghancurkanmu, ucap dari Jun. Dan sekarang
Bagaimana kau akan menghadapi ini semua? Ucap dari Jun yang kembali menyiapkan sebuah teknik untuk dapat menghancurkan si botak itu. Dan untuk si botak, dia pun tahu teknik apa yang akan digunakan oleh Jun, karena itu adalah teknik yang sebelumnya pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia ada di dalam lembar raja obat. Dan untuk Jun, kau ingatkah teknik ini? Dan di sini untuk si botak, dia pun yakin dengan kekuatan yang dimiliki dia saat ini, teknik yang sama yang mungkin dapat menghentikan dirinya. Untuk saat ini teknik seperti itu hanyalah tidak lebih dari gigitan nyamuk, ucap dari si botak. Tapi untuk Jun, benarkah? Asal kau tahu, sebelumnya aku hanya menggunakan 10.000 kekuatan asliku, ucap dari Jun yang membuat si botak dia pun menyadari kalau ini sangat amat berbahaya. Ya, teknik yang dilepaskan oleh Jun, karena ketika teknik itu datang mengenai dirinya, lenyap. Si botak itu lenyap dalam satu gerakan yang dilepaskan oleh Jun. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dah, anti gantung klub ya coy. Makanya gue tunggu kemarin nggak gue lanjutin, karena kalau gue lanjutin bakal gantung. Waduh. Dan sebenarnya ini 2 chapter juga, tapi gue jadikan 1 chapter setengah. Masih ada setengah chapternya lagi. Nanti gue upload lagi. Udah, itu aja untuk part kali ini untuk Jun. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk part lanjutannya mungkin agak lebih pendek, karena ini setengah gue ambil untuk jadikan 1 video ini. Kalau enggak, nanti nanggung lagi. Wah, nggak enak kan nanggung. Jadi gue selesaikan aja di sini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye. Thank you.